mulai. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi juga Pak. Bagaimana kabarnya Ibu? Puji Tuhan baik. Sebaliknya Pak, apa kabar? Puji Tuhan baik juga Ibu. Oh ya, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awalnya akan melakukan beberapa pertanyaan nih Ibu. Nah, pertama-tama akan diskusi tentang rubrik penilaian kita hari ini ya. Baik Ibu, pada coaching kita hari ini, coach ini dan coaching akan saya amati dan nilai-nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coach dan juga bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa ya Ibu disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu, adakah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baik Pak, potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, terus Ibu kompetensi mana yang ingin akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang spesifik yang saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak. Oh, baik Ibu. Terus indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach saya kali ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya ataukah menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Baik, demikian dulu ya Ibu observasinya kali ini. Silakan Ibu melakukan coachingnya terhadap coaching. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Terima kasih juga Ibu. Selamat pagi Bu Oyan. Selamat pagi juga Ibu. Bagaimana kabarnya? Kabarnya baik Bu. Ibu bagaimana kabarnya? Puji Tuhan baik Bu. Dengar-dengar Bu Oyan, ada yang mau disampaikan atau diceritakan begitu? Iya betul sekali Ibu. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Oke, tapi sepertinya kita tidak mengisi banyak waktu ya. Mungkin cukup 15 menit sampai 20 menit untuk kita ngobrol-ngobrol nih ya. Berarti apa nih yang mau Ibu sampaikan? Begini Bu, ini terkait dengan rekan-rekan guru di sekolah ya Bu. Yang saya perhatikan dari tahun ke tahun itu kok tidak ada perubahan penyampaian materi pembelajaran yang masih menggunakan metode konvensional saja. Terus ceramah lagi dan ceramah lagi. Padahal kan kita ketahui bersama ya Bu, perkembangan zaman semakin canggih, teknologi pembelajaran pun juga semakin pesat. Tapi guru-guru di sekolah itu tidak mau terjadinya perubahan. Jadi hanya mengandalkan metode konvensional saja, sehingga pembelajarannya itu kurang bervariatif seperti itu Bu. Oke Bu, kalau saya garis bawah, ini berarti permasalahan dari Ibu Oyan adalah pembelajaran dari rekan-rekan gurunya ini kurang bervariatif begitu ya Bu. Kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa sih yang Ibu mau dapatkan? Oh ya Ibu, dari percakapan kita hari ini, saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajarannya Bu. Oke, jadi ya Bu Oyan, harapan ini adanya perubahan ya Bu. Kira-kira perubahan apa ya Bu ingin lihat atau dapatkan? Yang saya ingin itu adanya perubahan, misalnya dalam hal penyampaian metodenya, model atau media pembelajarannya yang lebih bervariatif. Misalnya saja menggunakan berbagai aplikasi-aplikasi pembelajaran seperti kuis yang sekarang sedang marak digunakan para guru, atau hanya sekedar membuat slide presentasi PowerPoint juga itu sudah lebih baik Bu, daripada hanya beberapa mengandalkan metode ceramah saja tanpa
tanpa adanya media apapun. Jadi supaya bervariatif seperti itu, Bu. Oke, dari yang Ibu baru sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan bervariasi metode, model atau media itu bisa dikatakan itu adalah kondisi yang ideal ya Bu. Dan itu berada di level 10. Kira-kira di sekolah Ibu sekarang ini berada di level berapa nih ya Bu? Sepertinya masih ada di level 5. Karena di sekolah itu lebih banyak guru-guru senior. Sehingga kalau untuk level yang lebih tinggi lagi sepertinya agak sulit, Bu. Jadi mungkin saat ini masih di level 5. Oke. Di level 5 di kondisi sekarang ini kira-kira di level berapa nih bisa ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi di sekolah Ibu? Mungkin bisa ditingkatkan sampai ke level 7 ya, Bu. Karena kalau untuk level yang lebih tinggi lagi memang agak sulit, mengingat guru-gurunya kebanyakan titik senior. Jadi mungkin dari level 5 ke level 7 masih mungkin bisa dilakukan perubahan. Oke Bu, dari level 5 ke level 7 ya Bu, kira-kira usaha apa nih? Apa yang akan Anda lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut ya Bu? Sebenarnya saya juga masih memikirkannya, Bu, apa rencana atau tindakan yang bisa saya perbuat. Tapi mungkin semacam kegiatan mentoring atau seperti pendamping individu antara saya dengan rekan guru secara face to face. Tapi bergantian seperti itu. Oke, untuk mentoring, nanti Ibu akan merencanakan dengan mentoring atau pendampingnya. Kira-kira selain itu, ada tidak strategi yang mungkin pernah Ibu lakukan atau terapkan? Bisakah dari teman-teman itu nyaman dengan penyampaian Ibu? Mungkin kalau bukan dengan mentoring, saya coba nanti konsultasikan dengan kepala sekolah untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau kegiatan workshop yang tujuannya sih untuk peningkatan kompetensi guru, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran menggunakan media. Berarti Bu Oyan ini ingin merencanakan tentang mentoring, pendampingannya, atau pelatihan workshop ya Bu. Nah, dari ketiganya ini kira-kira Bu Oyan untuk saat ini lebih nyaman atau lebih bisa cepat realisasikan itu yang mana? Sepertinya yang mentoring ya Bu, karena kalau untuk yang pelatihan atau workshop itu perlu persiapan yang matang, perlu waktu juga yang tidak sebentar, kemudian bisa biaya juga, dan harus mencari narasumber juga yang kompeten. Jadi untuk saat ini mungkin yang lebih nyaman dilakukan oleh guru adalah yang mentoring, Bu. Oke, mentoring ya Bu. Nah, kegiatan mentoring ini kira-kira Bu Oyan ingin memerlukan support atau memerlukan bantuan siapa atau gimana Bu? Ada sih Bu. Sebenarnya nanti mungkin minta bantuan teman guru di sekolah atau memang ahli dalam bidang IT atau menggunakan pembelajarannya yang bervariatif. Misalnya di sekolah itu ada ide ini dan itu, dan juga nanti saya minta bantuan dengan Pak Yohan. Oke, berarti Ibu ingin melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi ya Bu? Yang dengan rekan-rekan kerjanya. Kira-kira kapan Ibu mau realisasikan mentornya? Baik Bu, mungkin secepatnya. Ibu mungkin minggu depan saya akan lakukan. Kita akan coba berkoordinasi dulu, berkolaborasi dengan rekan-rekan di sekolah saya dan mencoba untuk melakukan kegiatan mentoring tersebut. Oke Bu Oyan, bagus sekali ya. Kira-kira Bu Oyan dari percakapan kita hari ini, apa sih yang Bu Oyan dapatkan? Dari percakapan kita hari ini saya mendapatkan gambarannya Bu, bagaimana cara untuk terjadinya perubahan di sekolah saya dengan cara adanya kegiatan mentoring, kemudian dibantu juga dengan rekan guru di sekolah yang memang memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran, Bu. Oke, baik. Ibu sudah ada gambaran nih yang untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif ya Bu. Oke, saya tunggu nanti ya kabar-kabarnya Bu Oyan. Setelah melakukan mentoring untuk mendengar cita-cita lagi dari warna mungkin percakapan kita.
hari ini cukupkan sampai di sini dulu ya. Semoga rencana-rencana Bu Oyan untuk mentoring berkolaborasi dengan temannya bisa berjalan dengan baik ya. Ya Bu, terima kasih banyak atas waktu yang Ibu mau meluangkannya untuk saya, untuk mendengarkan keluh kesah saya. Dan mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan ini bisa bermanfaat dan bisa terjadi perubahan di sekolah saya. Sama-sama Bu, mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan langsung hubungi saya saja ya Bu. Semoga kita bisa mengobrol lagi di lain kesempatan. Begitu saja ya Bu, terima kasih. Terima kasih juga Ibu. Ya, selamat pagi. Selamat siang Ibu. Selamat siang juga Pak. Nah, Ibu tadi sudah melakukan coaching ya dengan Ibu Oyan. Nah, sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan Ibu pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan Bu? Baik Pak, di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta, menanyakan tujuan identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan solusi-solusinya. Oke, baik Bu. Menurut saya sebagai observer, tadi proses coaching Bu Oyan dan Ibu Bibi sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur tirta, dan juga Bu Bibi juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Oyan sehingga Bu Oyan bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga coaching juga tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir ya Bu sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan Bu? Baik Pak, kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Nah itu ya Bu, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Selamat siang Bu. Siang juga Pak, terima kasih. Sama-sama Bu. Selamat pagi Bu Guru. Selamat pagi juga Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Guru? Puji Tuhan baik Bu. Bagaimana juga kabar Ibu? Puji Tuhan baik. Oh iya Bu Guru, nanti akan melakukan proses coaching hari ini. Jadi sebelum melakukan proses coaching ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu. Boleh Pak? Boleh Bu. Nanti pada saat coaching antara coach dan juga coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian apakah Bapak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee. Dan nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Bapak akan sampaikan. Dan jangan lupa ya Pak, harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan proses, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi, ada sedikit yang akan saya tanyakan. Boleh Pak? Boleh ya Bu. Untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching dari hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu pastinya tentang kompetensi inti. Coaching yang pertama tentang kehadiran penuh, yang kedua mendengar aktif, dan yang ketiga itu mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach Bu. Baik, jadi Bapak ingin mengembangkan 3 kompetensi ya, inti itu ya Pak. Ya. Terdiri dari kehadiran penuh atau present, kemudian yang kedua ada mendengarkan aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Di antara ketiganya kira-kira
mana yang lebih spesifik yang akan Bapak kembangkan atau Bapak lakukan observasi? Baik Bu, yang lebih spesifik sih yang ingin saya kembangkan itu yaitu mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachingnya Bu. Baik, jadi ada dua ya Pak yang akan Bapak kembangkan. Yang lebih spesifik yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira Pak, indikator ketercapaiannya itu apa? Saya sih ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching yang akan saya lakukan adalah saya ingin coaching itu mendapatkan solusi permasalahannya, dengan coaching tersebut dapat tahu cara-cara menyelesaikan permasalahannya dengan mengetahui cara-cara atau langkah-langkah seperti itu ya Bu. Baik, jadi Bapak indikator ketercapaiannya pada saat coaching sudah menemukan sendiri solusi atas permasalahannya ya Pak. Baik Bapak, terima kasih atas jawabannya. Silakan Bapak melakukan proses coaching dengan coaching dengan sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coaching itu selesai, kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Pak. Baik Ibu, terima kasih. Terima kasih juga Pak. Selamat siang Bu, apa kabarnya Bu? Selamat siang juga Pak, kabarnya baik. Bagaimana kabarnya Pak? Kabar baik juga Bu. Bu Febi, saya dengar Ibu mau menyampaikan sesuatu. Mau menceritakan apa Bu? Iya Pak, saya ingin menceritakan permasalahan saya yang ada di sekolah. Kita ada waktu 15 sampai 20 menit ya Bu. Silakan Ibu mau menceritakan apa? Ini Pak, di sekolah saya nih, saya melihat siswanya ini kayak rasa bosan dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Untuk belajar di sekolah, karena setelah saya amati ternyata rekan-rekan guru melakukan pembelajaran yang monoton, yaitu dengan cara berceramah. Padahal kan mereka itu bisa memanfaatkan sermuji yang ada di sekolah, misalnya ada kurang fokus. Terus di situ kan juga ada lapangan yang luas atau ada di depan sekolahnya itu ada kan, itu bisa dijadikan sebagai media pembelajaran. Tapi rekan-rekan guru itu tidak memiliki inisiatif untuk menggunakan sermuji atau media yang ada di sekolah. Mereka tetap saja menggunakan pembelajaran yang gitu-gitu saja, sehingga itu banyak siswa yang bosan melakukan pembelajaran di sekolah. Oh baik Bu, berarti di sekolah Ibu ini masih banyak guru yang mengajar dengan pembelajaran yang kurang bervariatif ya Bu? Ya betul Pak, pembelajaran dengan cara berceramah gitu-gitu saja. Setelah saya lihat, tanya sama siswanya, gimana nih pembelajarannya? Ya gitu Pak, malas kayak gini. Jadi mereka itu nggak antusias untuk belajar di sekolah. Oh, baik Bu, kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita kali ini Bu? Saya pengen adanya perubahan gitu loh Pak. Perubahan setidaknya sedikit terlihat itu tuh adanya perubahan di sekolah. Cara pembelajaran itu lebih diubah sedikit, mungkin dengan menggunakan metode, model atau pemanfaatan media yang ada di sekolah, atau pemanfaatan sermuji yang sudah disediakan di sekolah. Oh, jadi Bu Vivi ini ingin adanya perubahan di rekan sendiri untuk merubah cara mengajarnya ya Bu? Betul Pak, biar ada perubahan gitu. Nah Ibu, perubahan yang seperti apa yang Ibu harapkan dari rekan-rekan guru Bu? Perubahan yang menuju yang lebih baik ya Pak. Sepertinya penggunaan metode model yang bervariasi, terus pemanfaatan media sermuji yang ada di sekolah dengan secara maksimal. Karena di situ kan sudah ada disediakan, tapi kurang dimanfaatkan secara optimal. Berarti itu pembelajaran yang bervariatif ya Bu. Nah, pembelajaran bervariatif itu kan kalau dibilang ideal itu levelnya 10. Kira-kira untuk di sekolah Ibu levelnya sudah sampai mana ya Bu? Mungkin kalau di levelnya 5 ya Pak, karena masih banyak, walaupun ada beberapa guru yang sudah memanfaatkan atau menggunakan sermuji dan prasarmuji di sekolah, dan sudah melakukan pengembangan
diri baik memanfaatkan teknologi, apa namanya, PowerPoint dan seterusnya itu, tapi sebagian besar juga masih belajarnya begitu-begitu saja, masih menggunakan ceramah terus, tidak memaksimalkan sermuji dan prasamuji, menggunakan media dan metodenya gitu-gitu saja. Baik Bu, kira-kira di level berapa sih yang ingin Ibu lihat dari rekan-rekan guru Bu? Sepertinya tidak terlalu banyak ya Pak, karena kita sedang berusaha untuk adanya perubahan, walaupun tidak signifikan, setidaknya ada perubahan sedikit gitu. Pengennya sih level 7, karena di sini apa yang banyak guru juga sebenarnya pengen antusias, tapi bingung cara mulainya seperti apa. Kalau sudah begitu Bu, sekarang langkah-langkah yang Ibu akan lakukan untuk membantu guru-guru melakukan perubahan pembelajaran itu seperti apa Bu? Mungkin yang pertama, saya akan mendiskusikan permasalahan dari itu semua kepada rekan-rekan yang mungkin pengen adanya perubahan dalam pembelajaran. Terus kemudian kalau ada guru yang pengen adanya perubahan, mungkin saya akan melakukan adanya pendampingan secara terus-menerus dalam melakukan mentoring seperti itu. Ya, baik Bu. Yang melakukan mentoring, selain mentoring Bu, apakah ada strategi lain untuk melakukan perubahan di rekan-rekan Bu? Sepertinya kalau biar ada di apa namanya mencakup skala yang besar itu bisa dilakukan dengan cara pelatihan atau workshop. Mungkin maksudnya seperti itu Pak. Baik Ibu, kira-kira tadi ada mentoringnya ya dan juga workshop. Nah, kira-kira yang akan dilakukan untuk saat ini yang nyaman untuk dilakukan itu metodenya, strategi yang dilakukan itu yang mana Bu? Kayaknya lebih ke mentoring dulu ya Pak, karena kalau mentor ini kan sasarannya yang pingin mau ada perubahan. Jadi kalau yang pelatihan ini kan nanti dia itu sasarannya tuntutan dari sekolah kan ada pelatihan, tapi dia tuh sebenarnya belum ada kemauan secara sendiri gitu. Saya pengennya melakukan mentoring ini yang benar-benar mau dia itu melakukan adanya perubahan. Baik Ibu, kira-kira siapa yang dapat membantu Ibu untuk melaksanakan mentoring tersebut Bu? Saya punya teman, beliau bisa IT, mungkin nanti kita bisa membantu saya ketika akan menyamakan konsep dulu dengan rekan saya, seperti dengan Bu Yongce. Nah, nanti di situ akan dibantu saya dalam melakukan mentoring tersebut sehingga nanti sasarannya lebih banyak tercakup. Baik Bu, berarti nantinya Ibu akan mengadakan kolaboratif ya dengan rekan-rekan guru yang lain Bu? Iya Pak, saya akan kolaboratif dengan teman-teman yang sefrekuensi tentunya. Nah, sekarang kita sudah di penghujung acara nih Bu. Dari percakapan ini, apa sih yang Ibu dapatkan? Saya ada sedikit gambar ya Pak, ada gambaran bagaimana cara saya memberikan perubahan di sekolah, khususnya itu pada memberikan dampak kepada rekan-rekan. Ini untuk memberikan perubahan dalam penyampaian materi terhadap siswa, yaitu mungkin ya nanti saya ambil itu dengan cara mentoring. Untuk saat ini yang bisa dilakukan dengan cara mentoring saja ya Pak. Oh, saya sudah tidak sabar menunggu cerita-cerita lagi dari Bu. Sudah melakukan mentoring. Ya Bu, mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini Bu percakapan kita. Mungkin nanti lain waktu kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu. Terima kasih ya Pak atas kesempatannya dan waktunya Pak. Setelah mendengarkan cerita dan keluh kesah saya dan membantu saya untuk menemukan solusi. Sama-sama Bu, semoga kita bisa bertemu lagi. Ya. Baik Pak Marianus, bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya, sudah berjalan dengan lancar? Oh iya Bu, tadi berjalan dengan baik dan lancar Bu. Syukurlah Pak. Nah, setelah melakukan observasi bersama coach tadi ada sedikit pertanyaan ya Pak.
yang akan saya tanyakan kepada Pak Marianus. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaiannya? Tadi selama coaching saya sudah melakukannya dengan alur cerita, yaitu dengan menyanyikan tujuan identifikasi, kemudian rencana, aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dan coaching tersebut untuk menemukan solusi permasalahannya, Bu. Baik, jadi Pak Marianus sudah berhasil ya Pak? Sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta. Nah, sesuai dengan yang tadi saya masih juga ada beberapa catatan Pak Marianus. Tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coaching, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam coaching, kemudian Ibu Febi sudah mengarahkan coaching untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan, dan juga Pak Marianus sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coaching agar rencana aksi yang akan dilakukannya dapat berjalan dengan baik. Oke, saya juga tadi sudah mendengar percakapan Bapak dengan coaching Bapak, sudah fokus terhadap coaching. Nah, arahnya di situ Bapak sudah ada presence atau kehadiran penuh. Kemudian Bapak sudah mendengarkan aktif, dan tentunya Bapak tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Luar biasa Bapak, apa yang Bapak sudah pastikan untuk proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Bapak sukses ke depannya dan diberi kemudahan lagi dalam kegiatan coaching-coaching berikutnya. Oh iya, satu lagi Pak, saya boleh Bapak untuk kedepannya kompetensi apa lagi sih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini? Baik Bu, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan itu saya ingin mendalami memahami alur cerita lagi untuk melakukan coaching supaya coaching selanjutnya menjadi lebih baik lagi Bu. Baik Bapak, luar biasa. Jadi Bapak akan mendalami lagi ya alur ceritanya supaya lebih baik lagi ke depan. Terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini, sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dan alur cerita. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih juga Ibu. Sama-sama Bapak. Selamat siang Ibu Uya. Selamat siang juga Ibu. Masih semangat hari ini? Masih. Ya. Bagaimana kabarnya Bu? Baik. Sebaliknya, bagaimana kabarnya Bu? Oh, baik juga ya Bu. Baiklah, di sini Ibu akan melakukan coaching ya? Iya, betul sekali Bu. Di sini saya akan menjadi observer ya Bu. Saya akan mengamati dan menilai saat Ibu melakukan coaching dengan menggunakan rubrik penilaian seperti apakah nanti di saat Ibu coaching itu sudah sesuai menggunakan alur cerita atau belum, dan bagaimana sih nanti Ibu menyampaikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang akan disampaikan oleh coaching, dan bagaimana nanti coaching menanggapi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Ibu nanti. Jangan lupa ya Bu, saat proses pelaksanaan ujian coaching ini Ibu menyesuaikan dengan prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelumnya saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya Bu. Iya, baik Bu. Dalam proses coaching ini, kompetensi apa yang Ibu kembangkan? Baik, dalam proses coaching ini ada 3 kompetensi yang akan saya kembangkan, yaitu ada kehadiran penuh atau present, kemudian mendengarkan aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching.
Oke Bu, dari 3 kompetensi tadi nih, kompetensi pada yang akan Ibu kembangkan secara spesifik. Baik, dari ketiganya mungkin saya akan kembangkan secara spesifik itu adalah yang mendengarkan aktif, Bu. Karena dengan mendengarkan aktif saya menjadi lebih fokus sehingga saya ada kehadiran penuh atau present, dan dengan mendengarkan aktif pun nanti saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Kemudian indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching ini, indikator ketercapaiannya. Indikator ketercapaiannya saya akan melihat apa coach sudah bisa mencari solusi atas permasalahan yang ia hadapi, dan juga coach memiliki rencana aksi atau rencana ke depan apa yang harus dilakukannya. Baik, mungkin itu saja Bu pertanyaan dari saya. Untuk sebelumnya Ibu melakukan coaching, dan semoga nanti saat Ibu melaksanakan ujian coaching, Ibu selalu mengingat ya Bu dari hal-hal yang saya sampaikan tadi, dan selamat melakukan coaching. Semoga mendapatkan hasil yang maksimal ya Bu. Baik Bu, terima kasih banyak. Sama-sama Bu. Selamat siang Bu. Baik, selamat siang Pak Marianus. Selamat siang dulu Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabar baik Bu. Sebaliknya Ibu apa kabar Bu? Puji Tuhan Pak, kabar baik juga. Katanya mau ada yang dibicarakan ya Pak Marianus. Betul sekali Bu. Kira-kira mau bicarakan tentang apa nih? Kita ada waktu sekitar 15 sampai 20 menit saja Pak. Baik Bu, ada yang ingin saya sampaikan dari ceritakan pada Ibu. Ini berkaitan dengan rekan-rekan guru di sekolah Bu. Setelah saya amati di sekolah itu, cara pembelajarannya itu masih monoton Bu. Pembelajarannya masih dengan metode yang sama, metode yang lama. Itu metode konvensional, yaitu dengan ceramah begitu. Jadi sekarang membuat siswa-siswi juga menjadi bosan dalam pembelajarannya. Nah, saya inginkan itu pembelajaran yang bervariatif begitu Bu. Tidak memungkiri pada zaman sekarang perkembangan teknologi itu sudah sangat besar sekali. Jadi sebagai guru juga kita harus menyesuaikan diri untuk beradaptasi dengan perubahan zaman yang sekarang ini Bu. Baik Pak Marianus, jadi Bapak ingin penyampaian materinya bervariatif ya. Kira-kira setelah kita berbincang-bincang kurang lebihnya 15 sampai 20 menit ini, apa sih harapan Pak Marianus? Baik Bu, yang saya harapkan itu saya ingin mengetahui cara untuk membantu rekan-rekan guru supaya ada perubahan dalam metode pembelajarannya seperti itu Bu. Baik, jadi ada perubahan dalam cara penyampaian materi ya Pak. Kira-kira perubahan cara penyampaian materinya yang seperti apa yang Pak Marianus inginkan? Gini Bu, jadi perubahan dalam metode atau model dan media pembelajarannya yang lebih bervariatif. Misalkan dengan metode-metode yang sekarang ini Bu, yang lagi marak nih aplikasi-aplikasi pembelajaran seperti kuis atau tidak jauh dengan PowerPoint juga. Itu sudah cukup bagus, seperti itulah Bu kira-kira. Baik Bapak, jadi intinya ingin penyampaian materinya itu lebih bervariatif seperti itu ya. Jadi kalau misalnya itu adalah kondisi yang idealnya dan ada level dari 1 sampai 10, kira-kira kondisi atau situasi ini berada di level berapa Pak? Baik Bu, kira-kira di masih level 5 sih Bu, karena di sekolah saya juga masih banyak guru-guru yang senior yang masih memakai metode ceramah seperti itu Bu. Baik, jadi masih di level 5 ya Pak ya. Untuk saat ini
kira-kira pada saat Pak Marianus ingin adanya perubahan nanti, inginnya ke level berapa Pak? Saya ingin sih ke level 7 Bu. Karena sudah cukup itu level 7, baik Bu, mengingat guru-guru masih banyak yang senior di sekolah Bu. Baik, jadi Pak Marianus menginginkan ke level 7 ya Pak ya. Nah, untuk mencapai level 7 tersebut kira-kira Pak pilih ada ide atau ada rencana mau berbuat apa terhadap rekan-rekan guru di sekolahnya Pak Marianus? Iya, sebenarnya itu masih saya pikirkan ya Bu. Mungkin saya akan membuat pendampingan atau mentoring saja kepada rekan-rekan guru secara bergiliran, seperti itu Bu. Baik, jadi Pak Marianus berencana akan mengadakan mentoring ya, atau pendampingan secara individu seperti itu. Nah, ada lagi strategi lain selain menggunakan mentoring? Mungkin saya akan mengkonsultasikannya dulu Bu, terlebih dulu kepada kepala sekolah untuk membuat workshop atau pelatihan gitu tentang media pembelajaran di sekolah. Baik, jadi pilihannya ada dua nih Pak ya. Mau melakukan mentoring dulu ke kepala sekolah untuk membuat semacam workshop atau pelatihan. Nah, di antara kedua itu, kira-kira yang nyaman bagi Bapak Ibu guru di sekolah itu yang mana ya Pak? Sepertinya untuk sekarang ini metode mentoring akan lebih tepat digunakannya Bu. Mengingat tadi banyak kondisi-kondisi guru yang sudah senior yang mungkin tidak bisa mengikuti kalau misalkan untuk workshop itu, dan juga kalau workshop itu membutuhkan biaya yang lebih banyak, membutuhkan narasumber yang tepat, juga waktu yang membutuhkan waktu yang lebih lama Bu. Baik, jadi intinya Pak Marianus lebih memilih metode mentoring ya dibandingkan dengan workshop. Baik, untuk metode mentoring ini kira-kira kapan Pak Marianus akan melaksanakannya? Mungkin secepatnya Bu, mungkin minggu depan saya akan memulai mentoring kepada rekan guru secara bergilir Bu. Baik, minggu depan Pak Marianus rencananya ya akan melakukan kegiatan mentoring tersebut. Dan adakah yang nanti akan membantu Pak Marianus dalam pelaksanaannya? Mungkin saya akan meminta bantuan guru lain seperti Pak Iwan ataupun Bu Oyan yang sudah ahli dalam media pembelajaran seperti itu Bu. Baik, jadi Pak Marianus akan melakukan kolaborasi ya dengan rekan-rekan di sekolah Pak Marianus. Benar Bu, saya akan berkolaborasi dengan rekan guru untuk membantu saya melaksanakan ujian mentoring tersebut Bu. Baik Pak Marianus, kita sudah berada di akhir sesi perbincangan hari ini. Yang tidak sabar lagi mendengar cerita-cerita Pak Marianus ke depannya. Apakah Pak Marianus berhasil atau tidak dalam melakukan perubahan ini? Tapi mudah-mudahan berhasil ya Pak. Kita ketemu lagi nanti di lain kesempatan. Tapi sebelumnya kira-kira apa nih yang Pak Marianus dapatkan dari perbincangan kita hari ini? Baik Bu, jadi selama perbincangan kita ini saya mendapatkan gambaran ya Bu tentang bagaimana cara untuk membantu rekan-rekan itu mengubah proses pembelajaran menjadi bervariatif dengan metode mentoring tadi Bu. Baik Pak Marianus, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dan bisa ngobrol-ngobrol lagi nanti. Minggu depan kita ngobrol lagi ya Pak tentang aksi yang sudah dilakukan oleh Pak Marianus. Terima kasih, saya sampaikan sampai di sini dulu. Terima kasih dulu Ibu. Ya, selamat siang. Selamat siang Bu Oyan. Selamat siang juga Ibu. Masih semangat? Masih sangat semangat ini. Terima kasih Ibu Oyan. Syukurlah Bu Oyan, coachingnya sudah berjalan dengan baik dan lancar. Tadi saat sebelum melakukan coaching tadi sempat saya menanyakan tentang indikator ketercapaian. Dari indikator ketercapaian yang diinginkan oleh Bu Oyan tadi sebelum melakukan coaching, apa saja sih yang sudah dilakukan Ibu terkait indikator tersebut? Baik Ibu, tadi saya sudah menyelesaikan proses coaching dan berdasarkan hasil coaching tadi saya sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur cerita.
saya sudah menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan. Kemudian saya sudah mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada coach. Nah, informasi-informasi yang terkait dengan permasalahannya. Kemudian saya sudah menanyakan juga rencana aksi yang akan dilakukan, dan saya juga meminta coach untuk mempertanggungjawabkan tindakan tersebut. Seperti itu. Baik Ibu, menurut saya sebagai observer tadi itu sudah bagus sekali ya. Sudah menjalankan coaching sesuai dengan alur cerita, di mana Ibu Oyan ini sudah melakukan identifikasi terhadap permasalahannya yang ada pada coaching, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coaching ini bisa menemukan solusinya sendiri. Seperti itu. Kemudian di selain itu pada coaching ini buahnya juga sudah menerapkan prinsip coaching. Selamat ya Bu Oya. Di sini sebelum kita akhiri nih, saya mau ada pertanyaan satu lagi ya Bu. Dari yang sudah Ibu lakukan ini tadi, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? Baik Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi itu adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Karena dengan mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan coach, sehingga saya dapat menggali informasi lagi lebih mendalam dan dapat mengarahkan coach dalam menemukan solusi atas permasalahannya, Bu. Luar biasa Ibu Oyan. Tadi padahal sudah menerapkan tirta itu sudah luar biasa sekali. Di situ sudah terlihat sekali kalau Bu Oyan itu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Karena dari saya lihat tadi responnya itu sudah menyampaikan apa yang diharapkan. Seperti itu, tapi ini luar biasa sekali Bu Oyan. Pengen lebih menggali lagi ya. Semoga nanti berikutnya ke depannya Bu Oyan lebih baik lagi ya. Semoga kita bisa ketemu di lain kesempatan ya Bu, dengan berbagai pengalaman. Oke Bu, cukupan sekian dari saya. Terima kasih ya. Sama-sama Ibu. Iya.